Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet cantik dengan motif seperti ini. Motifnya ada bagian yang timbul dan juga ada yang tidak. Nah, ini perpaduan dua warna yang cukup bagus. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Lalu di sini ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. Tiga puluh 36 rantai. Setelah 36 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Dan ini adalah baris yang kedua. Lanjutkan, ulangi 1 rantai di ujung, kemudian putar SC setiap lubang, buat sekitar total 4 baris. Nah, ini dia sudah selesai total 4 baris, boleh ditambah sesuai dengan kelipatan motif. Selanjutnya di ujung saya akan tambahkan 1 rantai, lalu beri penanda di lubang kedua atau 1 lubang sebelum lubang terakhir. Dan selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling. Saya sarankan teman-teman hitung supaya nanti motifnya pas. Jadi di sisi ini ada 4 SC sesuai jumlah baris, di bawah 36, di bagian kanan 4, dan di atas hingga ke penanda 35 SC. Saya akan mulai sisi ini dengan jumlah 4 SC. Kemudian ke sisi ini dengan jumlah 36. Nah, lanjutkan nanti sisi ini 4 dan di atas 35. Mendekati akhir putaran, SC ke 35 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian motif yang pertama. Dimulai dengan 1 double crochet di tempat slip stitch tadi atau 1 DC. Jangan lupa beri penanda di puncaknya. Kemudian 1 rantai, skip 1 lubang, ulangi polanya dari yang awal tadi, 1 DC. Seperti ini, ulangi polanya ya. 1 rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, 1 rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, 1 rantai, skip 1
DC di lubang berikutnya, 1 rantai, skip 1, DC di lubang berikutnya. Nah, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan setelah 1 rantai, skip 1, DC, terakhir 1 rantai, skip 1, pas ya, langsung di akhir putaran slip stitch di penanda dan ganti benangnya. Di sini saya gunakan warna putih krem. Ganti benang, slip stitch 1 rantai. Nah, yang warna coklat tidak usah diputuskan dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk ke pola motif bagian yang kedua. Dimulai dengan 1 SC di tempat slip stitch, jadi pas di puncak DC yang pertama ini 1 SC. Perhatikan ya, ini benang warna putih, dimulai dengan 1 SC, jangan lupa penandanya. Lalu teman-teman turun ke bagian bawah, di sini kan ada 1 yang di skip. Turun dan buat tusuk front loop atau DC bagian depan, jadi front loopnya seperti ini ya. Kalau kurang jelas bisa memperlambat videonya. Lalu kembali ke sejajar dengan DC, isi dengan 1 SC. Kemudian lilit benang dan kali ini lakukan back loop di baris yang bawah, ada 1 titik yang di skip. Lakukan back loop DC di baris yang bawah. Nah, hasilnya seperti ini, jadi bergantian ya. SC, front loop DC turun, kemudian SC, lalu back loop DC turun. Ulangi polanya dari bagian SC tadi. Dari sini di atas DC 1 SC, turun ke bagian yang di skip, buat front loop DC. Kembali di atas DC 1 SC, kemudian turun di bagian yang di skip, buat back loop DC. Jadi dari arah depan dan arah belakang bergantian. Ulangi lagi polanya, SC, turun baris yang bawah, front loop DC, kembali SC, turun ke baris yang bawah, back loop DC. Lanjut, ulangi SC, turun ke baris yang bawah, front loop DC, SC, turun ke baris yang bawah, back loop DC. Nah, seperti ini. Lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan pola terakhir, SC, turun baris yang bawah, front loop DC, SC. Jangan lupa terakhir di sini ada 1 rantai tadi, kembali back loop DC. Nah, akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Tarik kuat. Dua rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ulangi motif bagian yang pertama. Dimulai dengan 1 DC di tempat slip stitch. Jangan lupa penandanya.
kemudian satu rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, satu rantai, skip 1, yang ini bagian DC back loop ya, DC di lubang berikutnya, satu rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, satu rantai, skip 1 DC, satu rantai, skip 1, pas akhir putaran langsung slip stitch di penanda dan ganti kembali ke benang warna coklat. Jadi untuk pergantian benang, lakukan di motif bagian yang pertama. Tarik kuat, satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini, sudah mulai sedikit kelihatan. Ulangi motif bagian yang kedua, yang bagian ini ya, bagian yang ini. Mulai dengan perhatikan untuk pengulangannya. Untuk bagian yang kedua, teman-teman harus perhatikan berbeda dengan bagian kedua yang warna putih. Jadi ini bagian kedua yang warna coklat. Dimulai dengan 1 SC di tempat slip stitch. Jadi kalau yang warna putih, bagian bawahnya dimulai setelah SC itu bagian front loop ya. Jadi sekarang kita balik 1 SC. Jadi perhatikan yang warna coklat 1 SC. Kalau warna putih front loop, yang SC warna coklat mulai dengan back loop DC. Jadi ke bagian belakang dulu. Berbeda letak dengan motif yang warna putih. Kemudian SC. Lalu front loop DC di bagian bawah, lanjut. Nah, seperti ini. Jadi ulangi polanya sedikit berselang-seling ya. SC, back loop DC di bagian bawah, SC, front loop DC di baris bagian bawah, SC, back loop DC di baris bagian bawah, SC, front loop DC di baris yang bawah, SC. Nah, seperti ini. Jadi yang warna putih terlihat seperti setangkai es krim. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, SC, pengulangan pola terakhir, back loop DC di baris yang bawah, SC, front loop DC di baris yang bawah. Nah, akhir putaran langsung slip stitch di penanda, slip stitch, tarik kuat, 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini, sudah kelihatan seperti setangkai es krim yang motif warna putih. Selanjutnya ulangi pola bagian pertama, dimulai dengan 1 DC di tempat slip stitch, 1 rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, 1 rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya,
1 rantai, skip 1, DC di lubang berikutnya. Nah, jadi ini teman-teman lanjutkan hingga ke akhir putaran polanya, dan kemudian jangan lupa setelah motif bagian yang pertama ganti benang ke warna lain, gunakan lagi warna putih, dan ulangi motif bagian yang kedua yang warna putih. Jadi jangan sampai teman-teman salah ya, perbedaan motif kedua warna putih dan coklat dimulai dengan bagian awalannya. Nah, lanjutkan terus polanya, diulangi hingga mendapatkan tinggi dompet yang sesuai. Nah, ini dia, sudah cukup, saya rasa sudah mulai kelihatan motifnya seperti ini. Dan saya akhiri di motif yang bagian kedua warna coklat supaya sama dengan bagian yang alas. Karena kalau diakhiri di bagian yang bagian pertama, ini motifnya ada bolong-bolong. Jadi akhiri di bagian motif yang kedua. Nah, di sini di akhir putaran saya akan slip stitch 1 rantai. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch. Lanjutkan 1 SC tusukan normal setiap lubang. Nah, ini teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya saya akan mulai menyisipkan tali pegangan. Di sini sudah saya rajut menggunakan 2 helai benang dan hook ukuran nomor 6 serta ring ukuran 1 cm. Untuk tutorial sederhana pembuatan tali seperti ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link videonya. Saya akan taruh di bagian salah satu sisi. Karena ring yang saya gunakan ini kecil, jadi cukup 3 SC, dan ini sudah lurus ya teman-teman, jadi langsung saja sudah pas di bagian sudut. 3 SC untuk ring, 1 2 3. Selanjutnya lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, teman-teman lanjutkan SC-nya hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, buat 1 putaran SC lagi supaya lebih rapi, lalu tinggal penjahitan bagian resleting ataupun inner, kemudian dompetnya selesai. Nah, ini dia hasilnya sudah selesai. Di sini setelah ring saya sudah buat 1 putaran SC berkeliling, dan saya juga sudah jahit bagian resleting. Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat inner dompet dengan cara jahit tangan sederhana, bisa langsung ke kolom deskripsi, sudah saya sertakan linknya. Nah, untuk motifnya di sini ada bagian yang timbul khususnya di bagian front loop DC, dan motifnya cukup cantik, hasilnya rapi lurus hingga ke atas. Bagian awal dan akhir putaran tidak kelihatan, dan bagian untuk awal dan akhir putaran SC ada di sisi yang ini. Untuk bahan benang masing-masing 1 gulung dan masih bersisa, motifnya lumayan hemat. Dan untuk ukuran final dari dompet ini tingginya sekitar 11 cm, sementara untuk bagian lebar 16 cm. Nah, semoga polanya bisa mudah dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.